Lanjut ke jurnal yang terkait dengan soal ini. Yang pertama itu di 1 April 2015. 1 April 2015 itu kita melakukan pinjaman umum sebesar 750 juta, bunganya 5%, jangka waktu 4 tahun. Jadi jurnalnya cash notes payable untuk pinjaman umum 750. Nah, di 31 Desember 2015 kan tutup buku. Nah, berarti kita harus menyesuaikan si interest expense-nya. Interest expense pada interest payable. Kenapa masih payable? Karena si interest expense ini bakal dibayar secara cash itu sesuai tahunan berdasarkan tanggal terbit pinjaman. Nah, kita bayar interest expense secara cash itu di 1 April 2016 berarti. Nah, karena kan terbitnya itu 1 April. Gitu. Jadi sekarang masih menjadi interest payable. Sebesar berapa? Dari 1 April 2015 ke 31 Desember 2015 itu berapa bulan sih? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bulan kan? 9 per 12 dikali bunganya 5% kali 750 juta. Kemudian di 2 Januari 2016. Di 2 Januari 2016 ini kita melakukan pinjaman khusus sebesar 1M. Di cash notes payable untuk pinjaman khusus sebesar 1M. Kemudian di 2 Januari 2016 juga kita melakukan pembayaran tanah. Kita beli tanah tuh, kita bayar tanahnya. Di land on cash sebesar 250 juta. Lalu di 1 Februari 2016 pembayaran jasa konstruksi konveyor tahap 1. Berarti karena konveyor ini peralatan kan, berarti equipment berupa konveyor on cash sebesar 500 juta. Lanjut ke 1 April 2016. Nah, tadi kita kan punya pinjaman umum yang dimulai sejak tanggal 1 April 2015. Nah, dan pembayaran bunganya itu dilakukan tahunan berdasarkan tanggal terbit pinjamannya. Berarti sekarang interest expense-nya kita bayarkan secara cash. Tadi kita kan udah mengakui interest expense pada interest payable. Jadi kita bayar interest payable-nya sekarang. Interest payable-nya 28125. Kemudian sisanya itu kan itu dari Januari, Februari, Maret, berarti 3 bulan sampai dengan 1 April 2016. Interest expense-nya sama dengan 3 per 12 kali 5% kali dengan 750 juta. Yes. $37.500 yang kita bayarkan untuk interestnya. Di 1 Mei 2016 kita melakukan penyerahan uang pengaspalan jalan Pemda berkaitan sama pembangunan si konveyor ini.
Ada cash sebesar 175 juta. Di 1 Juni 2016, bayar gaji pegawai keamanan lokasi. Di salary expense pada cash sebesar 25 juta. 1 Agustus 2016, pembayaran jasa konstruksi konveyor tahap 2, 150 juta. Satu September, yang tahap 3, 250 juta. Sama jurnalnya. Satu Oktober 2016, pembayaran jasa pengawasan gedung 50 juta. Ada cash 50 juta. Pengeluaran yang terakhir di 31 Desember 2016 sebesar 110 juta. Nah, kemudian di 31 Desember 2016 juga kita harus menyesuaikan si interest expense-nya untuk bunga pinjaman khusus dan pinjaman umum. Kita dari pinjaman khusus dulu deh. Ini aku bedain antara pinjaman khusus dan pinjaman umumnya. Interest expense untuk pinjaman khusus, ya nggak bingung, pada interest payable. Kenapa pada interest payable? Karena kan pinjaman khususnya itu mulai 2 Januari 2016. Berarti kita membayar secara cash interest expense-nya itu di 2 Januari 2017 berarti. Nah, sekarang kita mengakui dulu hanya sebagai payable, dia utang. Sebesar sama dengan 8% dikali 1M dikali 12/12. Dari 2 Januari 2016 ke 31 Desember kan 12 bulan tuh. Lalu untuk pinjaman umumnya. Interest payable. Nah, untuk bunga dari pinjaman umum, tadi kan udah sampai di 1 April ya. Nih, berarti sekarang dari 1 April ke 31 Desember. Dengan 9 bulan kan, 1 April ke 31 Desember itu 9 bulan. Berarti 9/12 dikali bunganya itu 5% kali 750 juta. Jangan lupa kalau di sini itu kita ada interest revenue 250.000. Kita asumsikan si interest revenue ini kita dapatkan secara cash itu di 31 Desember 2016. Jadi jurnalnya cash pada interest revenue 250.000. Lanjut ke jurnal, berapa sih interest expense yang dikapitalisasi atau yang menambah nilai equipment dari konveyor ini? Jurnalnya itu equipment
convert pada interest expense. Sebesar berapa? Sebesar total bunga yang dikapitalisasi sebelum dikurangi dengan penghasilan investasi. Sebelum dikurangi dengan interest revenue-nya yang 250.000 ini. Berarti sama aja dengan 80 juta ditambah nih 6.875.000. Kemudian interest revenue yang kita dapatkan dari pinjaman khusus itu akan mengurangi equipment si conveyor ini. Di jurnalnya interest revenue. Nah, sebesar berapa? Sebesar 250.000. Oke, udah. Sekian dulu dari pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.